para sahabat itu ya kan keker-keker tuh ya kalau secara fisik gitu. Tapi adalah sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang paling mudah tersentuh hatinya. Jadi sebenarnya mah nggak salah dong ya kalau laki-laki nangis. Nggak salah. Nggak salah. Itu namanya bukti keimanan karena bergetar hatinya, ya nggak sih? Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan ketika seseorang itu berpikir, dia itu berpikir menggunakan hatinya, bukan menggunakan otaknya. Saya menunjukkan itu. Nah, jadi kalau malam tuh kan hening banget kan ya. Jadi minim noise. Kalau sekarang kan kita syuting di sore ini aja ada kayak suara apa gitu kan karena masih terang gitu. Kalau malam hening jadinya ya yang terdengar tuh memang nurani tadi gitu. Lebih banyaknya diri. Iya gitu yang oh iya selama ini tuh aku salahnya ini yang harus aku perbaiki tuh kayak lebih mudah untuk didapatkan di malam hari. Itu aja udah mind blowing ya. Iya, harusnya heart blowing. Oke. Keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sahabat Imani semua di rumah? Semoga selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah dimanapun berada. Sore ini aku Abil ditemani oleh dua temanku yang baik-baik ini. Sore-sore mau kesini. Sore ini kita mau ngebahas tentang hati dan nurani ditemani oleh Teh Fitri dan Teh. Oke, Teh Fitri dan Teh Hana. Kemarin nih di episode sebelumnya kita udah sempat ngebahas tentang femininitas atau sifat-sifat keperempuanan, sifat-sifat perempuan gitu ya. Nah, apa sih Teh? Di episode sebelumnya juga dibahas tentang mendidik hati juga menyemai cinta. Bahasannya kayaknya seru banget ya sore ini. Teman-teman, kita nih ya di sini sebagai perempuan gitu ya, rasa-rasanya apa-apa memakai hati gitu ya. Kita juga rasanya banyak juga memiliki stok cinta gitu. Jadi kayak nggak salah sih buat kita bahas lebih dalam lagi tentang hati dan cinta ini. Tapi yang pertama Teh, aku tuh mau nanya, kenapa sih emang kita harus mendidik hati? siapa nih yang jawab nih? Oh iya, siapa? Dari Teh Fitri dulu deh. Oke. Tapi sebelumnya tadi koreksi femininitas ya, sedikit nambahin. Jadi bukan sifat keperempuanan sih. Maksudnya itu juga ada di laki-laki juga gitu kan. Tapi sifat-sifat yang melibatkan hati. Makanya tadi ada kaitannya sama bahasan kita sore hari ini gitu, ya kan? Jadi femininitas itu bukan cuma tentang sifat-sifat perempuan doang, tapi sifat-sifat yang melibatkan hati dan perasaan gitu ya Teh. Oke deh, betul siap. Sekali. Terus gimana Teh? Baik, ngomongin tentang hati ya. Sering banget ya kita dengar kata hati. Bahkan kalau di bahasa Indonesia sendiri banyak ya kosakata yang menggunakan kata hati. Betul. Gitu. Contoh perhatian ada hatinya ya. Perhatikan ya ada hatinya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Banyak tuh yang menggunakan hati ya. Jadi hati sendiri kenapa sih urgent banget sebenarnya buat kita bahas? Karena sebagai seorang muslim dan muslimah, hati ini jadi hal yang paling penting karena kita dinilai berdasarkan hati. Kenapa kita dinilai berdasarkan hati Teh? Karena ada hadisnya gitu kan. Ada segumpal daging ya di dalam diri manusia yang jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Tapi sebaliknya, jika segumpal daging itu busuk, maka busuk seluruhnya. Artinya kan yang menentukan banget gak sih? Kecil tapi menentukan segalanya. Udah langsung kerasa belum urgennya? Iya. Kerasa ya? Kecil tapi sangat ngefek seluruhnya. Gitu. Jadi ngefek banget. Jadi kebayang kalau kita gak tahu tentang si kecil ini gitu ya, hati ini, gimana tuh kehidupan kita? Karena tadi parameternya dari situ. Gitu sih, opening tentang hatinya dulu. Belum apa-apa sebenarnya udah mulai kerasa ya kalau misalnya hati itu memiliki urgensi banget gitu ya di dalam kehidupan kita. Terus kalau misalnya orang-orang tuh suka melibatkan nih Teh,
lo sih gak punya hati nurani. Nah, nurani itu apa sih sebenarnya? Hati nurani itu sebenarnya apa sih? Kalau hati itu istilahnya yang tadi ya, yang punya segumpal daging, yang punya fungsi-fungsi tertentu ya. Nanti kita akan bahas fungsi-fungsinya kayak gimana. Nah, kalau nurani itu cahaya yang ada dalam hati, atau kita sebutnya suara hati, bisikan-bisikan hati gitu. Jadi si hati ini selain dia segumpal daging, dia juga punya cahaya. Betul. Cahaya tuh kan kalau dalam Islam tuh petunjuk, ya gak sih? Oh. Kalau misalnya kita nih ya di dalam suatu ruangan, terus gak ada cahayanya, bisa lihat gak? Gak bisa gitu. Dengan cahaya tuh kita bisa melihat sesuatu. Tapi lebih detailnya lagi tentang cahaya, kalau di dalam Islam tuh itu kayak senter. Jadi dia tuh gak menyebar cahayanya, tapi dia lurus gitu, menunjukkan sesuatu, ya di kan? center yang tengah dan center yang di center tadi. Iya, Satu, gitu. dua. Iya, gitu. Nah, tapi tadi kan Teteh ngebahas bahwa ya hati itu kan nurani itu tadi tuh seperti cahaya yang ada di dalam hati, yang hatinya itu segumpal daging yang bisa menunjukkan mana yang baik dan yang benar gitu. Allah juga ngasih logika Teh, ngasih akal gitu. Apa bedanya gitu antara hati dan logika dan pikiran Teh Hana? Oke, ini menarik banget ya, hati dan logika. Yang zaman sekarang tuh orang-orang pasti lebih memilih menggunakan apa? Logika dong. Aku tuh sebagai perempuan sering banget Dan dibilangin. Harus ada datanya. Iya kan? benar-benar harus ada Apa tuh data. harus ada datanya. Jangan main hati, makanya jangan baper apa-apa tuh gitu. Seorang-orang suka bilang ini tuh nggak logis. Jadi ini tuh nggak benar. mungkin terjadi. Nggak logis. Padahal antara hati dan logika, kalau kita bandingkan gitu ya, di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan ketika seseorang itu berpikir, dia itu berpikir menggunakan hatinya, bukan menggunakan otaknya. Semenakjubkan itu gitu. Jadi ternyata hati ini dia justru punya poin yang lebih penting dibandingkan logika. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kalau Kan ya selama ini kan kita taunya nggak kayak gitu. Kita taunya kita berpikir pakai otak lah gitu, nggak menggunakan hati. iya, kalau logika itu dia biasanya bisa memperlihatkan kebenaran, tetapi tidak bisa menunjukkan kebenarannya itu sendiri. Bisa memberikan data bisa, tapi Bisa, nggak bisa betul. menunjukkan. Dan Iya, yang lebih benar. canggihnya lagi, kalau misalnya kita menggunakan logika, kita itu membutuhkan data dulu. Kalau kita pakai hati, kita nggak perlu data dulu. Misalnya logika sekarang nih, kecepatannya mungkin 5G gitu ya. Kalau hati itu dia bisa lebih dari 5G. Sampai 1 juta G. Betul. Sampai yang belum ada datanya pun, kalau hati udah ngerasa ini kayaknya nggak beres nih. Nah itu tuh justru kelebihan dari hati gitu. Makanya suka ada ya firasat, intuisi. Itu kan nggak ada datanya gitu, Iya, nggak berdasarkan benar-benar. data gitu. Iya, Nah benar. itu cara kerja hati. Meskipun konsep yang atau bahasan tentang hati ini banyak sekali orang-orang yang kayak menolak gitu ya, karena ya itu tadi gitu, karena nggak bisa akurat dibuktikan gitu. Gak ada datanya. Buktinya gitu, datanya mana gitu, nggak kelihatan. Ya itu tantangannya gitu sih. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim gitu ya, harus yang pertama yang dilakukan adalah meyakini dulu. Meyakini bahwa hati itu adalah memang betul-betul tools yang Allah berikan untuk menunjukkan kita kepada kebenaran gitu. Jadi cara kerja antara hati dan logika itu beda. Kalau kalau logika itu dia berdasarkan harus ada data dulu, baru kita bisa percaya. Kalau hati itu dia percaya dulu, baru nanti datanya mengikuti. Gitu. Canggih banget ya ternyata. Jadi sebenarnya hati karena ditunjukkan bisa jadi lebih akurat ya Teh. Betul. Bisa jadi lebih akurat dibanding logika. Wow. Kalian sebagai perempuan harus ini dong, bangga dong kita yang selalu memakai hati dan perasaan ini teman-teman. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang hati. Terus kita juga ada korelasi sama logika tuh, kayak gimana perbedaannya. Semoga wow, mind blowing. Itu aja udah mind blowing ya. Iya. Harusnya Heart blowing. Oh gitu. Keren banget. Nah, selanjutnya tuh Teh. Wow, heart blowing. Apa sih emang yang terjadi Teh kalau lagi-lagi kita tuh nggak ngedidik hati kita gitu? Emang kenapa gitu? Maksudnya
tadi sih meskipun Teteh udah nge-mention sepenting itu gitu, tapi buktinya banyak kan, maksudnya orang-orang yang udah lah apa tuh masih kayak gitu tuh Teh, masih kayak udah jangan pakai hati gitu. Kira-kira dampaknya apa sih kalau misalnya kita nggak menggunakan hati kita untuk berpikir, untuk mendapatkan firasat dan lain sebagainya gitu. Jadi dampaknya itu ngaruh banget ya tadi ke kehidupan kita. Salah satu dampaknya adalah kita susah untuk bahagia. Oh, kenapa? Kan kita sedih ya. Pejuang kebahagiaan ya kan ya. kan kalau di ya sebagai ya orang Amerika kan mengejar kebahagiaan banget gitu kan. Jadi patung Liberty itu apa sih, kayak freedom and happiness gitu. Kalau terakhir yang aku tahu kayak gitu. Jadi orang-orang sekarang tuh di zaman sekarang kayaknya nggak ada deh yang nggak ngejar kebahagiaan. Jadi kayak udah nggak apa-apa kamu sakit, yang penting kamu bahagia. Bahagia, yang sih? penting bahagia. Atau enggak kayak nggak apa-apa lah, kayak susah-susah gitu. Tapi nggak apa-apa lah misalnya kayak nilai jelek, yang penting kamu bahagia gitu. Kayaknya orang-orang di mana-mana sekarang ngejar kebahagiaan deh, ya nggak sih? Gitu. Iya benar. Jadi kalau ditanya goalsnya apa sih, tujuannya apa, what's next gitu kan, pasti kan kayak aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Terus ditanya kenapa sih sebenarnya kau pengen itu gitu, pengen bahagia sebenarnya, itu kan intinya. Dan kita harus tanya lagi, sebenarnya bahagia itu sendiri apa? Aduh, semakin ya berat kan. Bahagia itu adalah ketenangan, bukan kesenangan semata gitu. Oke, ini quotes-nya ya. Bahagia itu bukan kesenangan tapi ketenangan. Ketenangan. Dan ketenangan letaknya di mana? Hati. Wah, kalian yang tidak berusaha mendidik hati akan sulit mendapatkan ketenangan. Betul. Makanya yang hatinya nggak tenang. Resah, galau, gundah, gelisah, banyak ngeluh. Kok berasa di bem. Karena si otak itu dia sifatnya skeptis. Dia selalu mempertanyakan, meragukan sesuatu. Ini bener gak sih gitu kan. Selalu, otak tuh selalu kayak gitu. Tapi kalau hati tuh ya dia nerima. Makanya itu kebahagiaan tuh letaknya di hati sebenarnya. Dan itu semua dari iman, ya gak sih? Iman kan di hati, ya kan? Yakin di hati gitu. Bener. Makanya kalau kita ada perintah Allah itu kan sami'na wa ata'na, dengar lalu taat gitu. Bukan kayak emang kenapa sih harus taat gitu, nanya dulu gitu kan. Enggak, sami'na wa ata'na. Wa tanya-tanya wah mana datanya gitu kan. Enggak gitu. Jadi harus yakin kalau ini perintah Allah pasti ada hikmah besar gitu kan. Ada banyak jalan menuju perintah itu gitu. Kayak misalnya ya, aku mau sedikit bahas contoh, boleh gak sih? Boleh banget ya. Case-nya sekarang anak-anak muda tuh katanya ada quarter life crisis. Nih salah satu karena kita kurang mendidik hati kita. Salah satu fenomena karena kurang mendidik hati kita. Hah, kenapa? Quarter life crisis tuh kayak bingung, aku sekarang ngapain lagi ya, katanya gitu kan. Bener. Terus kalau yaudah tuh kamu nikah gitu kan, iya apaan gak mau gitu ya, banyak yang cerai gitu kan. Banyak yang ngurus anak, terus juga biaya pernikahan tuh mahal banget gitu kan. Lagi-lagi logika atau data di lapangan itu akan membuat kita semakin ragu. Jadi kalau ditanya kapan tuh siap nikah, gak akan siap-siap pasti kalau berdasarkan logika gitu. Padahal pernikahan adalah salah satu perintah Allah yang nilainya berapa? Nggak tahu. Setengah agama. Oh iya bener. Kok ini dari tadi tuh kayak rasanya heart blowing banget ya guys. Udah mulai heart blowing ya, alhamdulillah. Terus kayak heart, terus aku kayak aduh belum bisa mencerna semua ini gitu. Pelan-pelan kita pelan-pelan ya Teh. Jadi tadi kita ya teman-teman udah ngebahas dari pentingnya hati gitu ya, mendidik hati. Terus dampaknya kalau enggak. Terus juga diberikan lagi contoh-contohnya sama Teh Fitri kalau misalnya banyak juga orang-orang yang dampak dari tidak mendidik hati itu adalah ya galau, ya quarter life crisis gitu. Terus mental illness, terus juga dampak ini bisa gitu ya. Kayak dampak enggak siap nikah aja berdasarkan betul. Dampak gak siap nikah. Kalian yang gak siap-siap nikah, coba ditanya hatinya. Jangan ditanya logikanya gitu. Karena logika akan terus mempertanyakan gitu ya. Tadi kata Teh Hana. Terus selanjutnya nih Teh, emang karakter hati Teh kayak gimana sih Teh? Teh Fitri. Karakter hati.
Jadi karakter hati sendiri disampaikan gitu ya, bahwa ia tuh sangat mudah terbolak-balik. Sesuatu yang sangat mudah terbolak-balik. Makanya salah satu doa yang paling sering disampaikan oleh atau dipanjatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang hati. Ya muqallibal qulub. Duhai zat yang maha pembolak-balik hati. Sabit qalbi ala dinik. Tolong kokohkanlah, tolong kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu seorang Rasul yang udah dimaksum. Doa paling seringnya itu loh. Saking apa hati tuh terbolak-balik. Oke, kita pas dengar podcast ini atau aku atau kita semua lagi ngomong ini sekarang, oke kayak oh iya penting banget nih hati, ini iman gitu kan. Beberapa menit setelah podcast selesai gitu kan. Apakah gitu yang masih mendominasi terkait hati kita atau tadi malah otak kita gitu yang terus ragu, terus mempertanyakan, kurang yakin. Nah itu kan kalau Allah nggak tolong tuh susah banget. Jadi karakteristiknya itu mudah terbolak-balik salah satunya. Bener ya, bener banget sih. Maksudnya sering gitu ya Teh Hana. Kalau dari Teh Hana gimana Teh? Kalau tadi Fitri menyampaikan tentang hati itu adalah sesuatu yang mudah sekali terbolak-balik gitu ya. Karena ada juga di dalam sebuah hadis bahwa hati itu, coba Tabil bayangkan ya, ada sebuah lapangan gitu ya, padang rumput, dan di sana itu ada sebuah bulu. Nah hati itu seperti itu. Jadi di lapangan luas, terus ada sebuah bulu. Kebayang nggak kalau ketiup angin, itu bakal gimana? Gampang banget langsung terbang. Nah, semudah itu, semudah itu hati itu. Makanya tadi ya doa yang paling sering dipanjatkan gitu. Salah satunya adalah doa meminta agar hati ini ditetapkan gitu di dalam agamanya Allah. Kemudian yang kedua, hati juga adalah sesuatu yang dia tuh mudah untuk bergetar atau mudah untuk tersentuh. Bener banget. Kita nih ya, Getar-getar. perempuan-perempuan gitu atau cewek-cewek gitu. Sering ini kan, sering curhat. Benar. Curhat tuh singkatan dari apa nih Teh? Curahan Hati gitu. Curahan hati gitu. Tapi apakah kita itu benar-benar curhat atau cuma curpik? Curpik itu Curhat pikiran gitu. Karena sebenarnya berbeda gitu antara curhat dan curpik. Bedanya apa gitu? Kalau kita menggunakan dimensi hati, gitu, kita menggunakan hati. Hati itu dia bisa organ tubuh itu dia bisa memantulkan apa yang ada di dalam hati. Misalnya kalau hati kita sedang sedih, hati itu dia bakal bergetar, dia akan bergetar. Dan dari mana sih bisa lihat hati itu bergetar atau enggak kelihatan gitu di dalam? Nangis gak sih? Nah bener banget. Dan salah satu yang paling mudah untuk digetarkan oleh hati adalah kelenjar air mata. Makanya ketika orang misalnya yang tadi curhat gitu ya, yang curhat kemudian dia memang betul-betul menggunakan hatinya, biasanya dia suka nangis gitu. Karena ya itu tadi gitu, hati itu ada sesuatu yang mudah sekali untuk bergetar. Dan disebutkan juga gitu, orang-orang beriman adalah orang-orang yang hatinya bergetar ketika nama Allah disebut. Tadi Fitri menyebutkan gitu ya, iman itu letaknya di hati. Nah itu salah satu buktinya, hatinya bergetar ketika nama Allah disebut. Ya karakteristik hati itu dia mudah sekali untuk bergetar dan tersentuh. Heart blowing. Seneng banget nih Teh Abil udah pakai. Alhamdulillah ya udah ada kosakata ya. Tadi pas dengerin Teh Hana ngomong mau nangis tapi ya kan malu lagi di sini. Masya Allah hatinya sudah bergetar. Alhamdulillahirobbilalamin. Parameter keimanan ya salah satu. Jadi ternyata tadi itu yang benar-benar heart blowing adalah hati itu kan paling mudah bergetar ya, tadi di salah satu hadisnya disebutkan gitu, tertiup gitu kan. Nah, terus yang membuat bergetar itu salah satunya adalah kelenjar air mata ya Teh ya? Yang digetarkan oleh digetarkan oleh hati itu salah satunya kelenjar air mata. Jadi kayak mudah turun gitu kan. Berarti kalau misalnya salah satu parameternya itu kali ya, kalau misalnya kita gampang nangis ya mungkin hati kita bergetar, entah karena apa ya guys, entah karena apa, kayak bisa jadi bukan karena Allah, nauzubillah ya Allah.
gitu. Tapi itu iya betul sih. Ketika bisa dicek gitu ya. Aku pun merasa ketika aku di waktu-waktu tertentu, aku tuh merasa susah sekali untuk menangis gitu. Dan itu ada hubungannya mungkin dengan apa yang aku lakukan gitu, dengan dosa-dosa yang aku lakukan gitu ya. Karena kan dosa itu dia akan menutupi ya gitu. Jadi hati itu dia nggak akan peka lagi terhadap kebenaran gitu, karena tertutupi oleh dosa gitu. Dan efeknya apa gitu? Jadi susah untuk nangis ternyata. Betul. Karena kan disampaikan para sahabat itu ya kan keker-keker tuh ya. Kalau secara fisik gitu. Tapi adalah sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang paling mudah tersentuh hatinya. Jadi sebenarnya mah nggak salah dong ya kalau laki-laki nangis. Nggak salah. Itu namanya bukti keimanan karena bergetar hatinya, ya nggak sih? Betul. Wow. Baik teman-teman yang menonton sahabat Imani. Jadi kalau misalnya kalian menangis itu tidak adalah bukti, salah satu bukti hati kalian bergetar gitu kan. Wow. Nah tadi kita udah bahas tentang karakter hati, terus kita juga bahas tentang apa sih kayak ininya hati dengan kecerdasan ya tadi, dengan logika. Terakhir Teh, kita bahas fungsi hati. Sebenarnya fungsi hati itu kan tadi udah ya sebenarnya dibahas sedikit, tapi boleh diperdalam lagi nggak sama Teh Fitri? Oke. Bismillah. Ya jadi fungsi hati tuh sebagai petunjuk ya satunya. Jadi kayak radar tuh yang nunjukin G-Maps lah ya. Kayak petanya. Oke, kita tujuannya mau kemana, lewat mana gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tujuannya, kita butuh petunjuk menuju tujuan itu kan. Nah, yang menunjukkannya salah satunya itu hati gitu. Fungsinya hati. Gitu. Nah, fungsi-fungsi hati sebagai radar, sebagai pemandu gitu ya. Sebagai tadi cahaya juga ada suara hati ya, nurani. Nah, itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik jika kondisi hatinya tidak pada kondisi yang baik. Nah, kita bahas nih ya 3 kondisi hati ya. Ada disebutkan 3 kondisi hati. Jadi hati itu layaknya wadah gitu kan ya. Kalau aku sih ngebayanginnya kayak akuarium gitu ya. Suatu yang bening itu biasanya dari kaca ya, akuarium ya. Nah, mencerminkan isinya gitu kan ya. Mencerminkan isinya. Yang tadi Hana bilang kalau ada dosa gitu ya, dia akan menutupi hati itu. Cerminnya jadi kayak ketutup gitu. Nah, jadi ada noda misalnya bayangkan 1 titik. Dosa lagi 1 titik lagi. Di dalamnya itu isinya tadi apa? Nurani. Jadi nurani ini selalu menyampaikan petunjuknya, sebenarnya suara hati itu gitu. Selalu bisa ada, terdengar. Selalu ada. Itu dari Allah. Ya. Tapi karena titiknya udah banyak dan akhirnya menghitam tuh yang dinding-dinding akuarium itu, nggak kelihatan lagi kan isinya. Gitu. Ikan sebagus apapun di dalam akuarium, hiasannya semahal apapun, kalau dinding akuariumnya kotor nggak kelihatan, ya kan? Gitu. Jadi ya hati gitu juga, nurani sekencang apapun ngomong ke kita misalnya, kamu jangan ngelakuin itu gitu kan. Sebenarnya jangan, udah itu tuh sebenarnya hati kecil kita udah bicara. Kadang kan kalau kita mau melakukan suatu hal dosa tuh ya, suka ada rasa bersalah ya kadang. Jangan gitu kan. Cuman kadang kita nggak dengerin itu gitu. Nah kalau semakin sering kita nggak denger, nah itu nanti nggak berfungsi lagi tuh radarnya, rusak tuh. Gitu. Apalagi sekarang orang-orang kayak nggak suka banget deh merasa, nggak orang-orang sih, kayak sejak dulu emang nggak ada yang suka merasa bersalah sih Teh, ya nggak sih? Nggak ada yang suka dengan perasaan bersalah. Nah iya padahal betul. Perasaan bersalah itu tuh cahaya, nurani yang itu cahaya gitu ya? Betul. Wow. Parameter. Jadi bersyukurlah kalau kita masih ada keresahan di dalam diri kita. Karena itu tadi getar-getar hati, terus juga nurani yang ngasih petunjuk ke kita. Gitu dari Allah itu tuh insya Allah kalau kebaikan ya gitu. Dan tadi 3 kondisi hati itu yang pertama adalah qalbun salim. Apa tuh? Hati yang sehat, yang bersih gitu. Nah hati yang bersih ini akan sangat-sangat mudah menerima
petunjuk gitu. Makanya kalau dengar perintah sami'na wa ta'na gitu. Gak mikir bla 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 segala macam gitu. Terus juga langsung yakin, langsung percaya. Kayak Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu an, kenapa disebut As-Siddiq gitu kan? Karena beliau langsung mengiyakan, mengimani bahwa Isra Mi'raj itu betul terjadi gitu. Rasulullah SAW tuh iya gitu melakukan Isra Mi'raj. Ketika yang lain nggak mungkin, masa sih gitu. Di zaman dulu yang istilahnya teknologi belum secanggih sekarang gitu ya, cepet banget dari kota Mekah gitu kan ke Masjidil Aqsa gitu. Dari Masjidil Aqsa ke langit kayak nggak mungkin gitu. Secara logika ya, kalau logika. Tapi lagi-lagi keyakinan atau iman tuh di hati. Abu Bakar tuh saya yakin tanpa ada penjelasan dulu apa kesana ceritanya ngapain. Kalau Rasulullah SAW yang bilang, saya yakin, saya percaya gitu. Jadi nggak ada loading gitu loh. Ketika kita mau menjalankan perintah, loading dulu ya. Karena makanya buffering ya. Terus. Kita aja kalau nonton YouTube buffering kesel nggak? Kesel ya. Harusnya tuh ya kita kesel sama diri kita sendiri gak sih? Kalau buffering susah buat taat gitu kan? Ya, parameter banget ya. Buffering. Ya, itu yang pertama. Jadi mudah gitu menerima keimanan, suatu yang menerima ilmu. Jadinya tuh nggak denial iya, terus gitu, nggak cari pembenaran, tapi kita carinya kebenaran gitu. Terus yang kedua, kondisi hatinya tuh qalbun marid. Marid itu artinya sakit ya, atau yang kotor gitu ya. Nah jadi ya tadi kita bayangkan akuarium tadi gitu, kalau misalnya kasih noda itulah yang sakit atau kotor tadi. Jadi perlu dibersihkan. Parameternya apa ya tadi, kalau masih agak susah gitu ya, aduh mau ini tuh kok susah banget gitu, padahal udah tahu teorinya gitu ya, udah tahu ilmunya, tapi kok dalam implementasinya susah banget ya gitu. Rata-rata sih gitu, kita gitu kali ya, masih di posisi itu. Tapi nggak semua sih ya. Ada yang dengan taufik dari Allah jadi mudah gitu. Nah itu di kondisi yang kedua. Dan yang ketiga, qalbun mayyit. Mati gitu. Jadi udah saking hitam legamnya, kotorannya nggak terdengar lagi gitu. Jadi kalau ada kebenaran dia pasti langsung nolak gitu. Nah sekarang kita refleksi sama-sama ya teman-teman semua. Ini termasuk aku juga ya. Kira-kira kita ada di posisi hati yang mana ya? Gitu. Nah, kalaupun kita hari ini masih di qalbun mayyit gitu ya. Kayaknya aku sering denial nih gitu ya. Sama kebenaran-kebenaran yang aku dapatkan dari manapun. Misalnya kalau lihat konten seneng, pas ada 1 minute booster gitu di skip. Nih soalnya nih saya gak siap gitu kan, skip gitu kan. Tapi kalau konten makan oke, dilihatin lanjut. Giliran gitu ada kan? Yang ini tilawah skip tilawah tahsin skip gitu kan. misal ya kalaupun kondisinya mayit, yakinlah Allah tuh maha menghidupkan. Bumi aja dulu mati, Allah hidupkan dengan hujan ya kan. Langsung tuh tumbuh berbagai macam tumbuhan. Dan kita pun bisa salah satunya hidup ya karena air. Nah itu, jadi insya Allah tuh mudah sekali menghidupkan yang mati. Apalagi hati kita yakin. Oke. Ini tadi kayaknya udah dapat poinnya ya tentang kondisi-kondisi hati. Sekarang aku mau tanya nih ke Teh Fitri dan Teh Hana gitu. Gimana sih cara menghidupkan hati yang mayit itu? Masya Allah. Menghidupkan hati yang mayit itu gimana Teh? Mendidik terus udah dihidupkan tuh, kita kan gak mau hilang gitu aja dong. Udah hidup, udah susah-susah gitu. Tadi menarik ya yang disampaikan oleh Fitri di part akhir, itu langsung ngena banget gitu ke hati. Aku jadi teringat gitu ya. Dulu tuh salah seorang guruku pernah menyampaikan bahwa tadi Fitri mengumpamakan bumi yang mati, kemudian turun hujan, turun air, terus tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh pepohonan, bunga-bunga gitu yang indah. Begitupun dengan hati gitu. Hati yang mati, maka dengan izin Allah bisa dihidupkan. Itu dengan cara, salah satunya adalah guruku waktu itu pernah menyampaikan dengan cara, kalau tadi mengguyur bumi yang mati itu dengan hujan,
kalau kita bisa mengguyur atau membasahi hati yang mati itu dengan Al-Quran. Hanya ketika kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu tuh suka ada perasaan nyes gitu gak sih? Kayak adem banget ya gitu, kayak adem banget. Nah itu adalah sebuah proses gitu, sebuah proses untuk salah satunya adalah cara menghidupkan hati gitu. Kita baca, kita pahami apa sih gitu ya, apa sih yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu salah satunya gitu. Kemudian bisa juga dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri, terus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena yang menggenggam hati kita gitu, yang menggenggam, pemilik segala sesuatu yang ada di tubuh kita itu adalah Allah gitu. Kita nggak bisa mengatur hati kita, selemah itu gitu ya manusia. Nggak bisa mengatur, oke, besok aku mau bahagia. Nggak bisa. Enak banget ya kalau bisa di switch on off gitu. Ngapain? Oke, pesen makanan, nonton Netflix gitu ya, biar bahagia dan lain-lain. Nggak bisa gitu, teman-teman, nggak bisa gitu. Kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah, minta sama Allah. Ya Allah tadi gitu ya, tetapkan hati kita di atas agama. Ya Allah, hidupkan hati aku. Ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang membuat hati kita menjadi mati. Itu juga. Kemudian mungkin yang selanjutnya ada juga ibadah. Ibadah nafilah. Ibadah nafilah itu kan ibadah-ibadah tambahan yang di luar ibadah wajib. Atau mungkin ibadah sunnah ya, teman ibadah nafilah. Dan salah satu yang paling powerful untuk menghidupkan hati itu adalah ibadah tahajud. Kenapa tahajud? Karena tahajud itu dia dilakukannya di malam hari, khusus ya di malam hari. Kalau baca Al-Quran misalnya bisa ya siang-siang, terus malam juga bisa. Tapi tahajud ini dia hanya bisa dilakukan di malam hari. Dan malam hari ini, Masya Allah, ini merinding, selalu merinding kita menyampaikan hal ini gitu. Kenapa tuh? Keajaiban dari sebuah malam gitu. Kalau malam-malam itu kan gimana sih suasananya? Sepi, hening, gitu ya, tenang banget gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk bisa menghidupkan hati. Karena hati itu jendela hati itu adalah telinga. Jendela hati itu adalah telinga. Ketika kita malam hari, kita tidak banyak mendengarkan suara-suara yang ya berbagai macam gitu ya, hanya hening gitu ya. Itu kebenaran atau hidayah itu akan lebih mudah masuk. Nah, itu ada hubungannya antara hati dengan telinga, dan juga ada hubungan antara mata dengan otak atau logika. Dan Allah menyebutkan itu di Quran surat Al-Qasas ayat 71-72 ya. Tuh. Nanti teman-teman bisa, ada hubungan antara hati dengan telinga dengan hati, dan juga mata dengan logika gitu. Makanya salah satu cara untuk menghidupkan hati adalah dia dengan melakukan ibadah nafilah atau ibadah-ibadah malam. Jadi malam-malam itu tempatnya kita refleksi, kontemplasi gitu ya. Daripada malam-malam mungkinnya overthinking, biasanya kan nggak bisa tidur ya guys. Insomnia gitu ya, insomnia. Terus akhirnya ngapain gitu ya, scroll nggak jelas atau nonton gitu. Coba mungkin itu juga bisa jadi salah satu jalan mungkin ya untuk teman-teman bisa menghidupkan kembali hatinya gitu. Mungkin dari Fitri ada apa lagi? Iya, jadi kalau malam tuh kan hening banget kan ya. Jadi minim noise. Kalau sekarang kan kita syuting di sore ini aja ada kayak suara apa gitu kan, karena masih terang gitu. Kalau malam hening, jadinya yang terdengar tuh memang nurani tadi gitu. Lebih banyaknya diri gitu yang oh iya ya, selama ini tuh aku salahnya ini yang harus aku perbaiki, tuh kayak lebih mudah untuk didapatkan di malam hari. Tadi aku sebenarnya pengen lebih dibahas tentang ini teh, korelasi, karena jendela hati itu sebenarnya telinga dan ada hubungannya antara mata dengan logika gitu. Jadi kayak kalau gimana sih, kalau siang kan kita masih bisa ngelihat siang gitu kan ya, ada banyak cahaya dari matahari kan. Nah, jadi makanya yang paling powerful organ apa? Otak, logika. Mata kan bisa ngelihat visual, ada cahaya ya kan. Nah, ini nyambungnya ke otak gitu. Oke. Makanya kenapa sih sekarang kita susah taat? Nyambung dari sini. Karena banyak visual sekarang
tuh. Dimanjakan oleh visual ya. Dimanjakan oleh visual. Apa-apa tuh desain gitu ya. Iya. Kalau ada desainnya aku lebih ngerti gitu kan. Kayak sekarang media pembelajaran tuh harus yang visualnya gitu kan. Harus ada slide ya pokoknya gitu ya. Gitu. Males gitu kalau misalnya cuma ngedengerin. Beda kan. Kalau zaman dulu tuh ada yang namanya dikte, tau gak? Sempat ngalamin gak? Sempet ya, alhamdulillah SD, ya katanya gitu. ya. Jadi dikte tuh kan ngelatih telinga sebenarnya. Nah kita tuh harus banyak melatih telinga kita. Paling bagus melatih telinga di malam hari karena sami'na wa ata'na, dengar lalu tak, bukan lihat harus gitu. Okay. Jadi nyambungnya ke situ. Kok jadi ini ya? Ternyata sangat semuanya Nyambung ya. korelasi banget gitu. Bahkan ada nih Acel tuh kan, tuh aku pernah lihat dari suatu konten Instagram yang menarik banget. Di tengah-tengah kata heart itu ada ear. Iya betul. Iya kan? Dan bentuknya coba kita pegang telinga masing-masing. Kayak kanan sama kiri disatuin. Oh iya. Iya gak sih? Gitu. Itu ya kalau rasanya. Iya kan? Bener kan? Iya bener-bener. Gitu. Jadi telinga itu adalah salah satu tadi ya jendela menuju organ hati. Wow. Yang memudahkan pada ketaatan. Tapi emang bener-bener ternyata ketika hatinya dihidupkan, fungsi panca inderanya bisa lebih maksimal digunakan. Betul. Enggak hanya telinga doang, tapi juga ya mata juga. Ya kalau misalnya mata emang mendapatkan visual gitu dan ngefek ke logika gitu salah satu jendelanya, tapi dengan menghidupkan hati ya yang terdengar juga jadi lebih mudah, yang dilihat juga jadi lebih indah gitu, maksudnya lebih karena clear, lebih clear gitu. Karena apa? Karena ada kacamata iman dan ilmu. Beda loh orang yang tanpa kacamata iman dan ilmu, meskipun aku nggak pakai kacamata ya di sini ya. Ini pada pakai kacamata. Betul. Udah dua nih kacamatanya, masa yang nggak bisa gitu? Iya, harusnya. Iya nggak? Pernah ngebandingin nggak diri kita sebelum belajar dan diri kita setelah belajar sesuatu misalnya? Ya Abil sendiri deh gitu. Misalnya ketika tahu hati gitu ya, sama sebelum tahu hati gitu. Gimana? Pasti kan ngelihat sesuatu, satu problem gitu kan, suatu case tuh jadi, oh iya ya, ini mah iman sih, problem iman, ya kan? Gak ada lagi kayak pembenaran yang enggak, ini tuh kasus-kasus mental illness tuh bukan kasus-kasus keimanan, ini gak ada hubungannya sama keimanan. Gak bisa gitu. Iya enggak? Iya. Tapi mungkin ada pertanyaan nih tadi, kan dengan kacamata ilmu dan iman. Kok ilmu sih? Tadi kan ngomonginnya hati, bukannya ilmu itu di otak ya, bukannya di logika. Mungkin teman-teman bakal bertanya seperti itu. Iya bener-bener teh. Tapi sebenarnya letaknya ilmu itu bukan di otak, tapi di hati. Kenapa? Letaknya ilmu itu di hati. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan ilmu tersebut, menyimpan ilmu tersebut di otak, itu tuh hanya akan menjadi data-data. Tadi hafalan, ya, hafalan. Tadi yang balik lagi ke awal itu ya. Iya. Kalau misalnya apa-apa yang ada di otak itu sebenarnya cuma dipaparkan tapi nggak bisa menunjukkan gitu. Betul. Cuma diperlihatkan, nggak bisa ditunjukkan. Itu ya bedanya. Ketika ilmu ditaruh doang di otak, nggak ditaruh di hati, itu jadi data. Tapi kalau misalnya udah jadi masuk ke hati, itu bisa jadi petunjuk. Betul. Wow. Makanya kan istilahnya para pemimpin kita nih yang diamanahkan sebagai pemimpin, aku yakin pasti beliau-beliau yang diamanahkan itu tahu korupsi itu bukan suatu hal yang bisa dilakukan dan dibenarkan. Iya. Tapi kenapa itu tetap dilakukan? Gitu. Kan? Bisa jadi karena itu hanya dipaparkan, diperlihatkan, tapi belum bisa ditunjukkan. Oke. Betul. Ini baru tentang mendidik hati. Next obrolan kita, ini agak beda tema ya teman-teman. Tadi tapi masih nyambung. Hati, tapi masih nyambung. Adalah tentang menyemai cinta.